Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, selamat malam. Selamat datang di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif di Serbuk Senin Berbuku. Iya iya iya, harusnya mulai jam 7 tadi, tapi berhubung tadi ada tugas yang harus saya selesaikan terlebih dahulu ya. Maka ya saya selesaikan aja dulu tugasnya. Nah, gimana kabar Anda? Masih sibuk dengan pekerjaan atau sudah santai-santai aja nih di rumah? Atau mungkin ada yang sambil jalan-jalan gitu ya, menikmati suasana malam di Kota Pekalongan, terus nyetelnya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Nah, ketemu serbuk deh Senin Berbuku bersama saya Ribut Awandi ya. Nah, seperti yang sudah-sudah, di serbuk ini saya akan bacakan buku dan masih dengan buku yang sama, yaitu Rempah-Rempah, Persaingan dan Perebutan pada Abad ke-16 yang Membentuk Dunia Modern. Nah, buku karya Roger Crowley, sejarawan sekaligus penulis buku-buku bestseller asal Inggris ya kalau tidak salah. Kemarin sudah kita selesaikan bab 14 dan saya ajak Anda untuk malam hari ini menyimak bab ke-15. Judulnya Galiung Keinginan. Tahun 1545 sampai 1571. Nah, baik. Daripada kelamaan, langsung aja ke bukunya aja ya. Iya, karena masih cukup tebal ya. Ya, jauh tinggi di pegunungan Andes Bolivia yang terpencil. Alam liar Alpen yang tandus tanpa pepohonan. Terdapat Gunung Potosi, sebuah kerucut merah karat yang menjulang hingga ketinggian 5.000 meter. Pada abad ke-16, daerah ini berada dalam kekuasaan Raja Muda Peru. Orang Spanyol hanya menyebutnya sebagai Cerro Rico, Bukit Kaya. Di sini, pada tahun 1545, seorang pencari emas setempat menemukan tanah di gunung itu ternyata sangat kaya akan perak. Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan pertambangan terbesar sepanjang sejarah. Ratusan adit, lubang horizontal dengan sekian banyak terowongan bercabang dua bersarang jauh di dalam gunung. Ini adalah lokasi hukuman era kolonial yang paling kejam. Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh hingga 10.000 pekerja paksa pribumi. Mereka bekerja keras di tempat yang lembab dan kekurangan oksigen di perut gunung. Naik turun melalui jaringan tangga darurat yang berbahaya, menggali biji perak untuk dibawa ke permukaan. Tugas mereka setiap harinya adalah mengangkut 25 kantong tanah berharga, masing-masing seberat 45 kilogram. Ketika mencapai udara segar, mereka langsung dihantam angin gunung yang mematikan dan sedingin es, hingga mencapai 16 derajat Celcius di bawah nol pada musim dingin. Saat gunung itu seluruhnya diselimuti kabut. Makanan mereka terutama terdiri dari kentang beku dan daun koka. Jika 20 orang Indian bertubuh sehat masuk pada Senin, setengahnya mungkin akan muncul dalam keadaan lemah, tidak bertenaga pada hari Sabtu, kata seorang bos pertambangan. Pemakaian tenaga kerja manusia itu telah mengurangi populasi di daerah sekitarnya. Ini adalah eksploitasi penduduk pribumi yang sama kejamnya dimanapun pada era ekspansi Eropa ini. Nama lokal yang diberikan oleh suku Quechua untuk Potosi adalah gunung yang memakan manusia. Orang Eropa kutu buku
mungkin akan langsung teringat dengan Raka dan T. Di kaki gunung tersebut, pada ketinggian 4.000 meter sama tingginya dengan Lhasa, sebuah kota dadakan muncul. Pada awal abad ke-17, populasi Potosi telah meningkat pesat hingga 160.000 orang. Ia merupakan kota terbesar keempat di dunia Kristen, hampir seukuran London atau Paris. Lebih besar dibandingkan Sevilla dan Milan, 2 kali ukuran Madrid, pusat kekaisaran Spanyol. Kota ini menarik atau memaksa orang-orang berdatangan dari seluruh Eropa dan sekitarnya. Orang Baski, Portugis, Italia, Flemish, budak Afrika, tempat bercampurnya aneka nasib dan ras. Potosi adalah tempat yang sungguh menakjubkan, tidak seperti tempat lainnya di dunia. Prototipe kota-kota yang mengalami demam emas di California, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar, kota gila dengan ledakan kekayaan yang luar biasa, perang antar geng, perayaan keagamaan, perumahan megah, prostitusi dan pembunuhan. Pada awal abad ke-17, kota ini memiliki 20 gereja dan lebih banyak rumah bordil per kilometer persegi dibandingkan kota manapun di Spanyol. Kota itu langsung terkenal menjadi sebuah istilah baru untuk merujuk pada kekayaan seseorang. Sama nilainya dengan Potosi, berarti mendapatkan kekayaan yang tak terbayangkan. Karl kelima menamakannya sebagai perbendaharaan dunia. Ketenarannya menyebar secepat angin di layar kapal bisa membawanya. Gambar ukiran kayu Potosi oleh pelancong awal, Pedro Quisa de Leon, pada tahun 1553 menggugah imajinasi orang-orang Eropa. Kisahnya tentang gunung itu dengan cepat diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, Perancis, Belanda, Italia, dan Inggris. Orang-orang, sebagian besar laki-laki, pada masa-masa awal hanya ada sedikit perempuan terhormat di tempat itu, berdatangan dari seluruh dunia, terpikat oleh daya tarik magnetik logam yang paling tidak magnetis ini. Potosi pada gilirannya merupakan peringatan lingkungan, pusat inovasi teknologi, tempat berkumpulnya masyarakat dunia, tempat seseorang dapat mengubah dirinya, sebuah kolam kejahatan, kota global. Merkuri yang ditambang dari gunung Huancavelica yang berjarak 1.600 km jauhnya, dengan dampak yang sama buruknya bagi masyarakat setempat yang diperbudak, diangkut dengan ilama ke pantai, kemudian dikirim ke selatan untuk digunakan dalam proses inovatif memurnikan biji perak. Dikatakan, tidak ada perak tanpa merkuri, tidak ada merkuri tanpa perak untuk membayar ekstraksinya. Teknik hidrolika dari 22 bendungan menggerakkan 140 pabrik penghancur untuk menghancurkan biji perak. Pencucian merkuri dan logam berat meracuni tanah. Pada malam hari, gunung itu dihiasi cahaya merah dari ratusan tungku. Penjarahan gunung yang gencar ini tidak pernah berhenti. Perak terus mengalir, dicetak menjadi batangan perak dan potongan uang perak, dipercetakan kota dan dibawa ke pelabuhan di pantai Samudra Pasifik atau diselundupkan ke timur menyusuri Sungai Perak, Rio de la Plata, melalui negeri Perak, Argentina, dan ke Samudra Atlantik. Dari sana, perak mengalir ke seluruh dunia. Pedagang Portugis membawanya kembali ke Lisbon, lalu menukarnya dengan para budak di pantai Afrika yang kemudian mereka impor kembali ke dunia baru. Aku adalah Potosi yang kaya, perbendaharaan dunia, raja pegunungan,
dan dicemburi para raja adalah lambang kebesaran kota itu. Kota itu adalah tempat yang dipenuhi mimpi indah sekaligus mimpi buruk yang melahap dan tidak mengenal ampun seperti dewa suku Inka. Potosi sempat meledak kemudian perlahan-lahan menurun. Tetapi selama abad pertama operasinya, kota ini menghasilkan setengah dari produksi perak dunia dan hampir pada saat yang tepat. Hal itu bertepatan dengan perombakan sistem perpajakan di Kekaisaran Ming. Penerbitan mata uang kertas Tiongkok yang berlebihan telah menyebabkan keruntuhan saat itu. Pajak dibayarkan dalam berbagai bentuk yang sulit diatur, seperti beras dan jasa tenaga kerja. Ketika produksi Potosi mulai meningkat pada tahun 1570-an, Kaisar mengganti semua metode pembayaran yang beragam ini dengan reformasi sentralisasi yang efisien. Sistem pungutan tunggal, the single whip system. Sejak saat itu, semua pajak harus dibayar dengan perak. Tiongkok kini haus akan hasil produksi tambang perak dunia. Permintaannya akan logam mengilap itu tidak pernah terpuaskan. Potosi memproduksinya dan Manila merupakan titik penting perdagangannya. Tiongkok memiliki populasi terbesar di dunia. Pada abad ke-16, jumlah penduduknya mencapai 1/4 penduduk bumi. Pada tahun 1600 sekitar 230 juta orang dengan ukuran kota-kota yang tidak terbayangkan oleh bangsa Eropa. Nanjing berpenduduk lebih dari 1 juta orang, Beijing 660 ribu jiwa. London saat itu hanya dihuni oleh 200 ribu orang saja. Pada akhir abad ke-16, 25% dari populasi global beralih untuk menggunakan perak dan dalam prosesnya mempercepat terciptanya perdagangan global. Rasa lapar untuk perak di Tiongkok sangat besar. Perak 2 kali lebih berharga di negeri tersebut dibandingkan di tempat lain di dunia. Asia tidak begitu tertarik dengan barang produksi Eropa hingga saat itu. Hanya Rusia yang memiliki selera untuk perdagangan kain Inggris. Dan Tiongkok sama sekali tidak tertarik seperti yang ditunjukkan oleh Gaspar da Cruz. Revolusi perak mengubah keadaan. Tiongkok menjadi pompa vakum. Tiongkok menjadi pompa vakum yang tanpa henti menyedot perak dunia dengan imbalan aneka jenis produk konsumennya yang luas dan sangat diminati. Tambang-tambang Potosi bersama dengan tambang di Meksiko dan Jepang memasok perak. Keuntungan yang bisa didapat dari tingginya nilai perak di Tiongkok sangat besar. Mereka kembali dalam bentuk barang-barang mewah yang disediakan oleh produksi industri Tiongkok. Dan baik perak maupun barang-barang tersebut sebagian besar diangkut oleh kapal-kapal Eropa. Ya, nampaknya bagian ini menceritakan tentang bagaimana kemudian pertambangan dan memengaruhi perdagangan global. Bagaimana kisah berikutnya? Seseru apa? Saya akan kembali di Serbuk Senin Berbuku. Tapi kita simak dulu yuk beberapa informasi yang mau melintas ini. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Bersama saya tentunya masih bersama Ribut Awandi hanya di Serbuk.